sahabat UT Kupang dimanapun berada. Halo, apa kabar? Salam sehat untuk kita semua. Dan pada kesempatan hari ini jumpa lagi dalam UT Kupang Mari Mbak Omong. Dan spesial hari ini kita kedatangan tamu ini jauh-jauh ya, sahabat UT Kupang. Ini bersama dengan Indi di studio sudah ada Direktur Pusat Pengelolaan Mahasiswa Luar Negeri Bapak Dr. Pardamaian Daulay MSI. Halo Bapak, apa kabar? Ya, baik. Terima kasih. Boleh disapa dulu Pak untuk sahabat UT Kupang dimanapun berada. Iya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para fansnya, Sahabat UT sahabat UT Kupang dimanapun Anda berada, saya dengan Pak Pardamaian Daulay ya. Hari ini hadir di UT Kupang. Iya. Kita bisa ngobrol-ngobrol sebentar ya. Boleh. Bisa terbuka. Pastinya. Yeah. Dan senang sekali ya Bapak sekali lagi bisa hadir dalam podcast UT Kupang pada hari ini, kesempatan ini. Dan saya mau tanya dulu nih untuk pertanyaan pertama ya Pak ya, dalam rangka apa sih datang ke Kupang? Oh iya. Iya, terima kasih. Pertama saya sangat terkesan ya, baru pertama kali di Kupang, kemudian datang ke UT Kupang terus ditodong langsung ngobrol-ngobrol nih sama warga UT Kupang ya. Pada intinya sebenarnya saya hadir di sini di Kupang dalam rangka ada Asosiasi Program Studi Sosiologi Indonesia atau yang disingkat dengan APSI. Alhamdulillah di mana salah satu pengurusnya adalah dosen dari UT, keren ya, dosen UT, apapun ikutan juga gitu ya, yang nasional gitu. Ini terima kasih nih untuk Kupang APSI melaksanakan untuk KNS namanya, Konferensi Nasional Sosiologi yang ke-10 dan tuan rumahnya adalah di Kupang. Sebenarnya bekerjasama dengan Universitas Muhammadiyah Kupang, tetapi kemarin ternyata UT Kupang gitu ikut juga sebagai sponsor dari kegiatan APSI. Luar biasa. Wow. Dan gimana Pak kesan pertama kali saat menginjakan kaki ya di Kupang? Kesannya gimana Pak? Pertama saya kesannya itu kan kemarin saya pikir panas gitu ya. Kemudian sepi sunyi begitu. Ternyata itu dugaan saya salah gitu ya. Ternyata Kupang sangat mengasihkan. Wow. Dari kemarin saya tidak habis komentar. Pantasan ada teman saya di sini satu angkatan dengan saya, Pak Wise itu nggak mau pindah dari Kupang. Ternyata karena sangat nyaman dan sangat enak. Mudah-mudahan nanti Pak UT Kupang mengundang saya lagi datang lagi ke Kupang. Jadi bisa jalan-jalan explore lagi ya. Iya. Kupang ya Pak ya. Benar-benar. Nah itu dia tadi ya. Kita udah ngobrol nih dari awal. Sekarang kita masuk nih ke topik yang sebenarnya ini mau ngulik-ngulik nih sama Pak Direktur sekarang, yaitu kan Pak kalau kita ngomongin universitas terbuka nih Pak, layanan UT itu kan sudah semakin meluas ya Pak ya, sampai ke luar negeri. Tadi juga sudah disampaikan sama Pak Aja Direktur UT Kupang ya di opening tadi bahwa UT luar negeri itu sudah membawahi sebanyak 45 negara ya Pak ya, mahasiswanya sudah begitu banyak. Nah mungkin bisa disebutkan Pak saat ini jumlah mahasiswa UT luar negeri itu kira-kira berapa dan paling banyak tuh dari negara mana? Iya, terima kasih Mbak. Ya inilah keuntungan UT ya, bisa kuliah dari mana saja begitu kan, termasuk dari luar negeri ya. Siapa mahasiswa luar negeri itu? Sebenarnya kan mahasiswa warga negara Indonesia juga yang kebetulan saat ini mereka berada di luar negeri. Artinya UT itu memberikan kesempatan ya bagi seluruh warga negara Indonesia, baik yang di Kupang maupun yang di luar negeri gitu ya. Kalaupun nanti teman-teman warga Kupang akan bekerja ke luar negeri, tidak perlu takut nanti saya akan kuliah bagaimana begitu ya, bisa ya, tetap bisa nanti kuliah di universitas terbuka. Saat ini mahasiswa UT di luar negeri ada sekitar 3.300 orang. Wow. Alhamdulillah ya. Kemudian tersebarnya itu tadi ya di 45 negara. Kalau ditanya di mana negara paling banyak mahasiswa UT itu mungkin kecenderungannya adalah di mana penempatan saudara-saudara kita yang bekerja di luar negeri itu negaranya, seperti Malaysia itu kan masih paling dominan ya untuk tempat-tempat saudara-saudara kita yang bekerja di luar negeri. Kemudian di Taiwan, Hong Kong, Korea Selatan, Jepang termasuk ini mahasiswa kita sekitar 300 lebih
mahasiswa yang ada di Jepang. Ya, Pak. Mungkin ke Arab Saudi juga ada ya beberapa. Iya, wow, banyak juga ya. Iya. Dan itu merupakan teman-teman saudara kita yang bekerja atau bahkan tinggal di sana dengan berbagai karakteristik profesi ya, tentu Iya, saja ya Pak ya. Lalu bagaimana sih layanan UT luar negeri itu bergerak saat ini? Layanannya mungkin dimaksimalkan seperti apa? Mungkin Bapak bisa ceritakan. Iya. Terus terang kalau di UT luar negeri layanan bisa dibilang 99,9% kita semua berbasis online ya. Karena jarang-jarang ketemu ya dengan mahasiswa, kami akan memaksimalkan komunikasi dengan menggunakan berbagai media sosial gitu ya. Jadi kalaupun misalnya teman-teman nanti kuliah di luar negeri tidak perlu khawatir misalnya ada kesulitan dan sebagainya terus melapor ke siapa, kami siap karena setiap negara kita sudah membuat grup-grup mahasiswanya. Iya, Pokjar ya Pak ya. Iya, ada Pokjarnya juga ada. Nanti di negara-negara mungkin yang masih sedikit warga negara Indonesianya ya, kita juga memiliki grup-grup untuk bisa bergabung dengan kita berkomunikasi. Mudah dijangkau dan cepat pastinya. Iya, pasti. Baik. Wah, luar biasa ya, keren sekali nih. Lalu Pak, itu kan banyak ya mahasiswa kita yang ada di luar negeri ya. Apa sih kendala yang paling besar dihadapi oleh mahasiswa luar negeri dalam mengikuti perkuliahan di UT saat ini? Iya, yang selalu ya karena mungkin apalagi mahasiswa baru ya, mungkin beradaptasi dengan waktu. Karena perbedaan waktu. Perbedaan waktu. Kalau misalnya ya hampir sama lah ya NTT Kupang ini dengan Jakarta kan bedanya 1 jam cuman ya. Kalau misalnya mereka yang di Eropa itu kita di kita jam 8 pagi. Misalnya kok ketika ujian itu jam 8 pagi, di sana masih jam 2 malam 2 pagi. Jadi kadang-kadang mereka ujiannya itu di masih pagi sekali. Jadi mereka ujian. Itu yang selalu disampaikan oleh mahasiswa perbedaan waktu dengan kita ya. Kadang-kadang juga lupa mereka misalnya kalau lagi layanan belajar itu yang tutorial online dikiranya tanggal berapa, jam berapa, masih ngikut jam dia, tahunya udah ditutup gitu. Sering kejadian seperti itu. Tapi biasanya hanya di angkatan pertama. Kalau udah semester 2 dan selanjutnya mereka udah beradaptasi ya Pak ya, pastinya. Ya, luar biasa. Paling di zona waktu itu aja ya Pak. Iya, yang menjadi kendala ya. Betul. Nah Pak, kalau kita ngomongin tentang angka partisipasi kasar di perguruan tinggi nih Pak, kan kita melihat datanya juga Indonesia itu masih yang lebih rendah dari negara-negara tetangga ya Pak ya. Dan juga banyak juga ternyata saudara kita di luar negeri yang ternyata juga mau untuk melanjutkan pendidikan tinggi. Nah, apa sih rencana Bapak dan tim PPMLN dalam merekrut atau menjangkau sebanyak-banyaknya saudara kita yang ada di luar negeri untuk melanjutkan pendidikan tanpa harus berpikir mereka meninggalkan pekerjaan mereka? Apa saja sih Pak rencana mungkin dari tim Kami rencananya saya selalu diundang oleh BP3MI di Kupang juga ada BP3MI. Kemarin saya bertemu cuma karena belum ada waktu diminta untuk menyampaikan materi juga ya kepada teman-teman kita atau saudara-saudara kita yang dari Kupang yang akan berangkat ke luar negeri. Saya selalu menyampaikan pesan kepada saudara-saudara kita siapapun yang akan berangkat ke luar negeri, silakan itu Anda adalah wakil Indonesia. Ya bukan Anda jangan biasanya kan selalu rendah diri ya sebagai pekerja, sebagai TKI begitu ya, yang stigma itu ya, stigma itu dulu ya. Kalau sekarang silakan jadi pekerja sebagai duta bangsa, bahwa pekerja migran Indonesia itu data menunjukkan ya bahwa mereka ini adalah penyumbang devisa kedua loh untuk di APBN kita gitu. Jadi memang kita harus mengapresiasi mereka. Saatnya kita juga untuk meningkatkan kompetensi mereka dengan mengajak mereka kuliah di universitas terbuka. Kalau dulu misalnya TK itu pulang ke Indonesia, yang kita tunggu kan uang ya, dalam bentuk remitan dan begitu ya, yang banyak itu. Ke depan saya berharap harus ada dua oleh-olehnya gitu ya, remitannya ada, kemudian juga nanti oleh-olehnya adalah selembar ijazah gitu dari universitas terbuka.
Gunanya apa? Ketika nanti teman-teman kita itu yang sudah kerja di luar negeri sampai di Kupang misalnya, nanti ada pelamaran jadi CPNS, jadi pegawai dimanapun gitu kan, sudah punya tiket gitu untuk bisa mendaftar gitu. Jadi nanti tidak perlu lagi datang ke negara orang lagi sebagai pekerja, nanti datang ke negara orang jadi turis gitu, jadi jalan-jalan gitu. Harapan kami seperti itu di UT luar negeri, makanya sangat kita dorong semua teman-teman siapapun yang bekerja di luar negeri, ayo kuliah di universitas terbuka karena kuliahnya itu sangat fleksibel. Kami jamin tidak akan mengganggu aktivitas teman-teman bekerja gitu. Jadi kuliahnya oke, kerjaannya juga oke, iya, ya Pak ya. Iya. Luar biasa. Nah Pak, tadi kan Bapak singgung nih soal para saudara-saudara kita yang bekerja. Itu kan saya juga pernah nih Pak baca artikel itu tahun 2017 itu tentang cerita seorang TKI di Taiwan yang dia itu berjuang mati-matian Pak sampai sembunyi-sembunyi dari majikannya untuk sekedar tutorial, dan ketika majikannya itu ketemu ke kamarnya, dia langsung matiin laptop, pura-pura itu. Nah, perjuangan-perjuangan itu tuh luar biasa ya Pak. Mungkin ada kisah unik lain yang mungkin Bapak mau sharing di sini terkait dengan perjuangan mahasiswa kita. Iya, cerita itu benar ya. Kemarin juga ada yang melaporkan kepada kita bahwa ketika kita mengadakan kegiatan kemahasiswaan, SMB, PKBJJ, jadi ya memang curi-curi gitu. Masih ada satu dua majikan lah kalau bisa kita sampaikan begitu ya. Tetapi kami selalu mengupayakan ya untuk terbuka kepada majikan. Kalau ada persoalan laporkan ke kami. Nah, kemarin ada kasus di Singapura, majikannya itu langsung menghubungi saya pertama lewat WA karena bahasanya kita kurang paham. Kemudian dia telepon saya. Terus kita diskusi, dia menyampaikan majikannya bahwa terganggu dengan mahasiswa yang sedang bekerja di tempat dia karena kuliah di UT. Terus setelah saya sampaikan, mungkin Bapak persepsinya agak berbeda dengan saya. Justru kalau nanti mahasiswa UT yang sedang kuliah dan bekerja dengan Bapak, dia udah jadi sarjana, kan dia lebih pintar, maka bekerja dengan Bapak pun bisa lebih pintar nanti cek kerjanya begitu. Setelah kita sampaikan seperti itu, dia mikir-mikir juga, iya ada benarnya juga ya Pak ya gitu. Alhamdulillah yang tadinya tidak didukung, bahkan sekarang ternyata diberi beasiswa oleh majikannya, di luar gaji dia sekarang ditambah untuk biaya SPP kuliah di UT. Luar biasa. Berarti layanan luar negeri ini selain dalam tugas layanan akademik, bisa dibilang juga layanan konsultasi juga ya, dalam mendukung mahasiswa untuk tetap kuliah walaupun hidup tinggal bekerja dengan majikan. Luar biasa. Kami tampung juga beberapa kalau ada kasus-kasus, karena bagaimanapun ya beda budaya, apalagi beda negara, bahasa lagi ya, itu sering sekali ada kejadian-kejadian yang kurang mengenakan. Saya sebagai pimpinan di UT luar negeri mengajak tuh mahasiswa membentuk organisasi-organisasi mahasiswa, dan ini sangat membantu sekali UT di luar negeri. Pertama untuk promosi juga, ya kemudian untuk saling membantu. Ketiga ada saudara-saudara kita yang mendapat musibah lah kalau kita bisa sampaikan. Jadi ini juga yang selalu saya sampaikan kepada calon-calon mahasiswa UT. Ada keuntungan yang lain gitu. Tadi dua keuntungan ya. Ada keuntungan yang akan diperoleh selama kuliah. Begitu masuk jadi mahasiswa, nanti akan kita masukkan sebagai anggota dari organisasi mahasiswa yang ada di sana, sehingga jadi keluarganya silaturahmi bertemannya itu ada komunitasnya begitu. Dan mereka menyampaikan ke saya sangat berterima kasih sekali karena dibentuk organisasi seperti itu, sehingga memang benar ketika ada persoalan dan sebagainya mereka sudah gak takut lagi. Kalau misalnya ada mungkin ada kasus dengan majikan dan sebagainya, itu teman-teman mahasiswa siap untuk membantu. Salah satu contoh kemarin ada di Taiwan, itu karena terlambat masuk rumah, karena pas libur gitu, itu pintu kamar, pintu rumah nggak dibuka,
langsung aja disampaikan di grup WA-nya teman-teman mahasiswa yang di Taiwan itu udah pada datang membantu mahasiswa gitu. Akhirnya tuan rumahnya nggak berani kan, jadinya membuka. Itu contoh kecil gitu ya, tapi sangat bermakna, sangat membantu teman-teman kita. Solidaritasnya itu betul nampak ya Pak ya, apalagi sesama perantau dari Indonesia. Luar biasa. Dengan UT-nya itu di situ ya, jadi bisa membentuk solidaritas sesama warga Indonesia. Jadi jangan ragu lagi nih untuk sahabat UT yang masyarakat Indonesia dimanapun kalian berada, baik itu yang ada di luar negeri, jangan ragu lagi kalau mau kuliah. Jangan ragu-ragu pilih universitas terbuka, pastinya akan selalu melayani dan menjangkau yang tidak terjangkau. Iya, benar. Wow, luar biasa. Nah, lanjut nih ya Pak ya, lanjut. Ini kan tadi kan Bapak sempat singgung tuh perbedaan waktu dan sebagainya. Kalau mau ujian akhir semester seperti sekarang ini kan kita lagi mau ujian akhir semester, itu skema layanan ujiannya itu seperti apa? Iya. Oke, kemarin alhamdulillah ya, ini rektor kita sangat responsif, sangat membantu dan sangat mendukung mahasiswa yang ada di luar negeri. Kemarin kita udah bingung nih karena di beberapa UT daerah ya, yang di Indonesia kan sudah diberlakukan ujian tatap muka kembali ya, yang datang ke sekolah-sekolah, ke lokasi ujian. Gitu. Tapi alhamdulillah kemarin Pak Dani tenang bahwa mahasiswamu itu wilayah mahasiswa di luar negeri tidak akan ada sementara ujian tatap muka. Jadi alhamdulillah ini teman-teman yang mendengar yang di luar negeri mungkin ya tenang ya. Jadi untuk semester ini kita ujiannya tetap ujian online semi proctoring gitu ya, dan THE ya, THE di yang di Indonesia juga. Ya, artinya kalau ujian online itu mungkin bagi teman-teman yang baru mendengar ya apa sih itu gitu ya. Ujian online itu tidak perlu datang ke lokasi-lokasi. Nanti ujiannya bisa dari rumah, dari kamar masing-masing, tapi tetap jujur nanti ada. Tetap ada kontrolnya, ada prosedur, ada yang harus teman-teman taati ya dalam gitu ujian. Online langsung bisa tanya ke Google gitu ya. Ada sistemnya. Ada sistemnya. Itu sudah diatur oleh universitas. Iya. Kalau curang nanti langsung ada. Langsung ketahuan. Wah ini menggampangkan sekali ya Pak ya. Apalagi buat mahasiswa kita yang ABK. Iya, ABK ya benar. Itu ya Pak ya, berlayar. Itu sangat-sangat membantu pastinya ya Pak ya. Iya, ada juga beberapa mahasiswa kita yang ABK yang selalu khawatir ujian ini berubah gak Pak? Jadi alhamdulillah untuk ya diingatkan tadi ya teman-teman yang ABK pun nanti kuliahnya ujiannya maksud saya adalah dilakukan secara online. Pastinya dan jangan lupa selalu update informasi, itu penting sekali update informasi. Wah, luar biasa. Nah Pak, selanjutnya kalau sudah habis ujian ya Pak, lalu kan teman-teman mahasiswa kita sudah memenuhi syarat untuk lulus, itu wisudanya gimana Pak? Oh ya, biasanya gini nanti akan kita tawarkan ya. Apalagi yang berprestasi ya, nilainya ada bagus. Juga yang berprestasi ya Pak? Iya, IPK 3,7 ada, 3,6, 3,5. Itu luar biasa ya, padahal sambil kerja di luar negeri gitu ya. Padahal kita yang nyantai-nyantai aja belum tentu ya begitu ya. Betul. Itu sangat salut ya. Makanya karena dia sangat kita apresiasi begitu ya, sambil kerja di luar negeri lagi IP-nya tinggi, maka kita undang ikut wisudanya di Indonesia atau di Jakarta ya, tepatnya ya, bagi yang bersedia. Tapi kadang-kadang karena waktu kerja tidak bisa dapat cuti dan sebagainya, sehingga nanti dia tidak bisa berangkat ke Indonesia. Tapi kalau untuk itu nanti ya kita akan melaksanakan wisuda di negara setempat. Oh, di negara masing-masing ya Pak? Iya. Wow. Jadi kemarin kita melaksanakan wisuda di Pineng, bukan Pineng, di Kinabalu dan di Tawau. Pak Rektor juga hadir di sana. Iya, Pak Rektor yang hadir ke sana. Berapa peserta? Di Tawau ada sekitar 50 orang, kemudian di Kinabalu ada sekitar 70-an kan ya. Jadi kita melaksanakan wisuda di sana, dan insya Allah nanti bulan Juli kita akan melaksanakan wisuda di Singapura. Ini dari bentuk panitianya sudah masuk juga kemarin permohonan untuk wisuda nanti di Jepang. Wow, luar biasa. Semuanya difasilitasi oleh universitas terbuka pastinya ya.
Luar biasa nih. Nah, obrolan seru ini nih ya. Ini mau nanya lagi deh Pak untuk yang terakhir deh ini. Ini terakhir deh janji nih ya. Nah, Pak mungkin bisa dikasih motivasi dong untuk seluruh masyarakat Indonesia ataupun khususnya untuk masyarakat Nusa Tenggara Timur ya Pak ya, yang sekarang mungkin ada di luar negeri baik itu untuk tinggal maupun bekerja ya, yang mau melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi. Mungkin Bapak bisa kasih motivasi dan dorongan biar tidak ragu-ragu lagi dalam memilih universitas yang tepat untuk mereka dapat melanjutkan pendidikan. Silakan Pak. Terima kasih. Untuk saudara-saudara saya semua yang di NTT khususnya nih ya, yang akan berangkat ke luar negeri, karena saya tahu benar kemarin ada 20 orang warga Kupang yang akan berangkat ke luar negeri. Saya diundang, sayang sekali karena ada kegiatan itu saya tidak bisa bertemu dengan teman-teman. Mungkin yang mendengar saya, ayo gitu ya, jadi pekerja migran tidak adalah stigma yang jelek, itu yang bagus. Silakan sambil bekerja, sambil kuliah ya, nanti bisa di universitas terbuka. Karena saya sampaikan tadi banyak universitas ya, tetapi tidak semua universitas yang bisa sefleksibel ya yang dilakukan oleh universitas terbuka. Kami menjamin tidak akan mengganggu aktivitas bekerja, karena belajar di UT bisa dilakukan di mana saja, kapan saja, tanpa menghalangi ruang dan waktu ya teman-teman semua gitu ya. Kemudian yang terakhir mungkin dari saya juga ya, saya dengar bahwa di UT Kupang ini kan banyak sekali dulu yang Timur Leste ya sekarang. Iya betul. Jadi saya yakin masih banyak yang terdaftar sebagai mahasiswa UT. Mungkin saudara-saudara kita ya sudah berganti warga negara jadi Timor Leste. Kalau ada saudara-saudaranya yang seperti itu masih terdaftar sebagai mahasiswa UT, mohon nanti laporkan kepada kami. Kami di UT luar negeri akan membantu untuk mengaktifkan kembali, sehingga nanti ikut bukan UT Kupang gitu ya, karena dia X-nya kan udah jadi warga negara Timor Leste. Nanti akan kita fasilitasi menjadi mahasiswa UT layanan luar negeri. Alhamdulillah kemarin ada 2 orang yang sudah kita laporkan ke kami, berstatus sebagai dulu mendaftar kan masih warga negara Indonesia, tapi karena keadaan ya yang kita harus berpisah secara kependudukan sih sebenarnya ya, secara administratif begitu ya, tetapi ingin kembali mau aktif kuliah di UT supaya nanti gelar sarjana tetap dapat. Mohon nanti laporkan pada kami, nanti akan kami bantu untuk mengaktifkan kembali sebagai mahasiswa UT. Iya, jadi di UT itu tidak ada yang susah, asalkan dikomunikasikan ya Pak ya. Luar biasa sekali perbincangan kita pada hari ini. Semoga menginspirasi untuk semua masyarakat NTT dan juga Indonesia yang mungkin punya kerinduan untuk mau lanjut kuliah tapi terkendala sudah bekerja atau sudah tinggal di luar negeri. Ini UT jawabannya, ya Pak ya. Oke, iya, siap. Boleh Pak sekalian kasih kasih semangat lagi dong. Kalau tadi kan untuk masyarakat yang mau kuliah nih Pak. Nah sekarang kasih semangat dulu dong Pak untuk seluruh mahasiswa universitas terbuka yang ada dalam layanan luar negeri. Kasih semangat dulu nih Pak. Iya, teman-teman mahasiswa UT yang ada di luar negeri, tetap bersemangat. Ya ingat ya janji kita bahwa oleh-olehnya harus ada 2 ya, tabungan yang banyak, kemudian ijazah sarjana dari UT. Kita janji 4 tahun yang akan datang bagi mahasiswa yang baru akan kita sambut kedatangannya di Indonesia dengan membawa tabungan yang banyak tadi, membawa ijazah. Kemudian pesan saya yang terakhir, 2 minggu lagi, seminggu lagi ya, kita akan melaksanakan ujian. Saya tidak bosan-bosan menyampaikan untuk belajar lagi ya, persiapkan diri ya. Kemarin kita sudah kasih workshop tugas, sudah ya. Semuanya tinggal klinik ujian juga kemarin sudah kita kasih tips-tipsnya bagaimana menghadapi ujian. Saya yakin semua mahasiswa UT khususnya yang di luar negeri sudah siap untuk menghadapi ujian semester di 2031 ya. Kemudian pesan saya nggak bosan-bosan. Pesan yang terakhir ini ya, untuk teman-temanku, saudara-saudaraku yang ada di luar negeri, tolong sampaikan kepada teman-temannya
yang belum kuliah di UT ya, ini pendaftaran untuk 2023.2 sudah dibuka dan akan berakhir sekitar 8 Agustus ya. Masih ada sekitar 2 bulan lagi. Ayo diajak teman-temannya biar kita semua sama-sama sukses begitu ya. Itu. Jadi sukses tuh ngajak-ngajak. Iya, jangan dinikmati sendiri kalau sukses ya. Kalau duka biarlah kita yang merasakan sendiri. Tapi kalau di luar negeri, kalau duka pasti solidaritas. Iya, solidaritas ya. Ya, luar biasa. Terima kasih banyak Bapak untuk sharingnya pada hari ini. Semoga menginspirasi sekali lagi dan semakin memantapkan hati dari semua masyarakat Indonesia dimanapun berada. Yang mau kuliah pilihannya hanya di Universitas Terbuka di UT ya pastinya. Dimanapun Anda berada, UT ada kok. Iya. Dan sekali lagi terima kasih banyak Bapak untuk waktunya dan sharingnya yang luar biasa pada hari ini. Akhir kata saya Indi dan juga saya Pak Kabinda Ulay. Kami undur diri dari podcast UT Kupang Mari Omong hari ini dan sampai jumpa dengan narasumber lain yang pastinya juga menginspirasi. Salam sehat dan sampai jumpa.